Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah yang baik, yang mengasihi kami, menyertai hidup kami, sehingga saat ini kami dimungkinkan kembali untuk mendengarkan firman-Mu lagi. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong agar kami pun dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Atas cara demikian, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Tema kita, bertobat atau mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kecenderungan manusia adalah mudah untuk menyimpulkan bahwa musibah atau derita, penderitaan, kesengsaraan yang dialami orang lain adalah karena hasil perbuatan dosa yang dilakukannya. Demikian juga yang dipikirkan orang-orang pada saat itu dalam menanggapi 2 musibah yang disampaikan orang kepadanya. Yang satu karena kejahatan manusia, yaitu orang-orang Galilea yang dibantai Pilatus, dan yang satu karena kecelakaan, yaitu ke-18 orang yang telah meninggal karena ditimpa menara Siloam. Mereka berpikir bahwa orang-orang yang mendapat malapetaka itu sudah menerima siksanya karena dosa-dosa mereka. Dan juga yang kerap kali juga terjadi, kadang kita menganggap kalau seseorang mati secara tidak wajar, pastilah juga dikarenakan semasa hidupnya ia melakukan banyak kejahatan dan dosa. Padahal asumsi seperti ini sungguh sangat menyesatkan. Bagaimana cara kematian seseorang tidak berhubungan dengan baik jahatnya kehidupan orang tersebut? Kita dapat melihat contoh-contoh banyak misionaris yang mati dibunuh, bahkan dimakan oleh suku yang dilayaninya, atau yang teraniaya sampai mati oleh para fanatik agama tertentu, yakni orang-orang jahat. Bagi mereka, menderita dan mati bagi Kristus merupakan kehormatan dari Allah. Saudara-saudaraku, di dalam Alkitab banyak disaksikan tentang penderitaan, kesengsaraan orang-orang yang saleh
termasuk Ayub, juga Stefanus dalam Perjanjian Baru yang mati karena iman percayanya kepada Yesus. Juga Yesus, kalau kita melihat kematian Yesus yang sangat keji, disalibkan seperti seorang berdosa, layaknya seorang penjahat besar. Tetapi kematian Kristus toh membawa kepada kita penebusan agar kita diselamatkan. Memang Alkitab kita juga menyaksikan ada orang-orang yang mati, yang binasa, seperti kematian anak-anak kota Sodom dan Gomora, kematian Ratu Isabel pada 2 Raja-Raja 9 ayat 10-37. Dari 2 contoh ini kita melihat memang mereka melakukan kejahatan, dan apa yang jahat di mata manusia dan di mata Tuhan. Tapi saudara-saudaraku, teori bahwa orang baik pasti bahagia dan orang jahat pasti sengsara tidak selalu dapat dibuktikan dalam kehidupan di dunia ini. Tapi memang keadilan Allah tidak hanya mencakup kehidupan di dunia ini. Karena itu, kesuksesan dan kemalangan seseorang dalam hidup di dunia ini tidak dapat dijadikan ukuran kebaikan atau keberdosaannya. Oleh karena itulah, Yesus memberikan jawabannya dan berkata bahwa kedua bencana itu bukanlah semata-mata sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Inilah yang kita baca dalam nas renungan kita pada ayat 2 dan 4. Yesus mengingatkan bahwa hidup manusia itu tidak pasti, hidup manusia itu tidak abadi. Maka manusia harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Dengan kata lain, Yesus memberi tanggapan bahwa bencana dan ketidakberuntungan yang dialami seseorang tidak mewakili bahwa ia lebih berdosa daripada orang lain dan lebih perlu bertobat. Sama halnya dengan orang yang hidupnya tentram dan bahagia, itu pun tidak mewakili bahwa ia tidak berdosa dan perlu bertobat, karena bisa saja karena cinta kasih Allah yang memberi kesempatan untuk bertobat dan introspeksi. Saudara-saudaraku, Yesus menegaskan semua manusia sebenarnya perlu bertobat, karena semua manusia adalah manusia berdosa. Sama halnya dengan orang yang hidupnya tentram dan bahagia, itu pun tidak mewakili bahwa ia tidak berdosa dan perlu bertobat. Semua manusia harus bertobat, karena semua manusia pasti berdosa, baik secara tindakan, perkataan, ataupun pikirannya. Sudah selayaknya tiap-tiap orang terus-menerus mengintrospeksi diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak seorang pun layak di hadapan Tuhan, karena kita berdosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menegaskan bahwa orang yang mengeraskan hati untuk tidak bertobat akan mengalami kematian yang mengerikan. Jadi, kalau kita bandingkan tema kita, bertobat atau mati, tentu yang dimaksudkan Yesus bukan cara kematian secara fisik. Kengerian kematian seseorang yang tidak bertobat ialah penderitaan kekal yang harus dihadapi orang tersebut. Intinya di sini, Yesus mengingatkan kita bahwa hukuman Allah adil. Penolakan akan anugerah Tuhan membuat seseorang hidup di luar anugerah hidup. Hidup di luar anugerah berarti tertutupnya jalan kehidupan. Inilah yang mengerikan itu. Saudara-saudaraku, Yesus memberikan ilustrasi untuk menegaskan maksudnya ini dengan memberikan perumpamaan tentang pohon ara, di mana pemilik kebun anggur tentu tidak mengharapkan pohon ara tumbuh di dalamnya. Bagaimanapun panen buah anggur lebih berharga
daripada panen buah ara. Jadi bagi pohon ara dibiarkan tumbuh di kebun anggur dan mendapatkan perhatian ekstra, itu merupakan anugerah. Akan tetapi kalau pada akhirnya pohon ara itu tetap tidak menghasilkan apa-apa, dia akan ditebang, dibuang. Tidak seorang pun layak di hadapan Tuhan. Saya dan saudara-saudara semua adalah orang berdosa yang pantasnya mati, masuk ke dalam penderitaan kekal. Namun ibarat pohon ara, kita mendapatkan anugerah dan kesempatan itu untuk menghasilkan buah. Hal itu dimulai dengan bertobat dan menghasilkan buah pertobatan kita. Inilah yang perlu menjadi perenungan kita. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi, Tuhan Yesus memberikan pandangan bahwa bencana kematian yang mengerikan yang menimpa orang lain merupakan panggilan untuk bertobat bagi kita yang masih hidup. Bukan untuk menghakimi orang lain yang sedang menderita. Ingatlah bahwa saya dan saudara-saudara yang masih hidup juga adalah orang berdosa. Dan karena itu jelas bahwa saudara dan saya bisa saja mengalami bencana atau kematian yang mengerikan seperti yang dialami oleh orang-orang itu. Oleh karena itu, setiap kita melihat, mendengar bencana ataupun kematian yang dialami oleh orang lain, renungkanlah kehidupan saudara, renungkanlah kehidupan kita yang berdosa ini, dan segeralah bertobat. Jangan sia-siakan kesempatan untuk bertobat. Kalau tidak, hukuman pasti akan menimpa kita. Kita akan mengalami kematian. Ingatlah bahwa sekalipun Allah itu Maha Kasih, sabar, tetapi Ia suci dan adil. Sehingga saatnya Ia akan menghukum orang berdosa yang tidak mau bertobat. Disinilah kita akan memaknai hidup yang adalah anugerah pemberian Tuhan. Hidup adalah kesempatan, jangan sia-siakan. Pakailah hidup ini hanya untuk melakukan apa yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sekali lagi, seperti pengakuan Rasul Paulus dalam Roma 14 ayat 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi jelaslah, pakaikan hidup ini sebagai anugerah dari Tuhan untuk diisi melakukan apa yang berkenan kepadanya. Itulah wujud pertobatan kita secara terus-menerus untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Carilah Tuhan sewaktu Dia bisa ditemui. Karena ada waktunya, ada batas hidup dari kehidupan ini, di mana kita tidak lagi bisa melakukan pertobatan. Saudara-saudaraku, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang membawa kami, mengingatkan kami untuk hidup dalam pertobatan. Dan pakailah hidup kami ini hanya untuk melakukan apa yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.